Bincang Santai. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Pusdiklat yang berbahagia, perkenalkan nama saya Dedi Karyana, Widya Iswara Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang manajemen perubahan sektor publik. Perubahan merupakan kata kunci dari pembahasan kita kali ini. Coba kita perhatikan di sekitar kita. Perubahan terus berlangsung seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan merupakan suatu keniscayaan. Seorang filsuf dari Yunani, Heraklitus, dia menyatakan bahwa nothing endures but change. Jadi tidak ada yang berlangsung terus-menerus atau abadi selain dari perubahan itu sendiri. Berkaitan dengan manajemen perubahan sektor publik ini, yang menjadi pertanyaan di awal adalah apa yang menjadi tujuan utama dari organisasi sektor publik? Nah, yang menjadi tujuan utama dari organisasi sektor publik adalah untuk meningkatkan layanan publik melalui kinerja yang lebih baik sehingga tercapai tujuan organisasi. Atau dengan kata lain, tujuan dari organisasi publik adalah untuk melayani sehingga tercapai High Performance Organization atau HPO, atau mungkin dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan organisasi berkinerja tinggi atau OBT. Untuk mencapai organisasi yang lebih baik, tentu saja perlu ada perubahan. Perubahan disesuaikan dengan tuntutan ataupun mungkin perkembangan situasi atau zaman, sehingga perubahan ini bisa menjawab segala tantangan zaman. Nah, biasanya perubahan ini menuju ke arah yang lebih baik, tentu saja. Nah, perubahan yang ke arah lebih baik ini disebut dengan inovasi. Dengan harapan, dengan adanya inovasi ini, terjadi continuous improvement atau perbaikan yang berkesinambungan. Nah, mungkin itu yang berkaitan dengan tujuan. Baik, setelah kita mengetahui apa itu tujuan organisasi publik, pertanyaan berikutnya adalah apakah yang disebut dengan perubahan inovatif atau apa inovasi itu sendiri? Memang banyak para ahli yang mencoba untuk mendefinisikan dari inovasi ini. Tapi secara umum dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan sesuatu yang baru. Secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin nova yang berarti baru. Jadi inovasi itu adalah sesuatu yang baru atau ada kebaruan. Bisa saja itu berkaitan dengan ide, cara, proses, alat dan sebagainya. Nah, kemudian perubahan inovatif. Nah, perubahan inovatif adalah perubahan yang mengandung kebaruan dan tentu saja menuju ke arah yang lebih baik. Jika inovasi tidak dilakukan, maka sulit bagi sebuah organisasi untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, apalagi di dunia industri atau di dunia usaha. Inovasi merupakan suatu keharusan. Contoh mungkin bisa kita ambil dari apa yang terjadi pada Nokia. Nokia merupakan mungkin beberapa dekade yang lalu merupakan merajai dunia telepon seluler di berbagai belahan dunia ini. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya, karena tadi tidak mengikuti perkembangan zaman, tuntutan konsumen dan sebagainya, sehingga Nokia mengalami kemunduran bahkan tumbang beberapa waktu yang lalu. Nah, mungkin bisa kita lihat dari video berikut. Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi sebuah masa depan dengan pasti. Masa depan adalah sebuah misteri yang tentu memiliki rahasia tersendiri. Mari bersama belajar dari kegagalan perusahaan besar bernama Nokia. Perlu kita ketahui, siapa yang menang hari ini belum tentu menang di masa depan, dan siapa yang senang hari ini belum tentu juga berbahagia di hari kemudian. Mungkin inilah yang terjadi pada sebuah perusahaan bernama Nokia. Sebagian kita tentu tidak asing, terutama generasi yang lahir di tahun 80-90-an. Kita pasti pernah mendengar betapa bangganya ketika kita memegang HP Symbian milik Nokia.
Terlebih ketika konsol game PlayStation masih sulit dijangkau, HP N-Geek masih menjadi primadona untuk main game. Semua mas counter nyuruhnya beli Nokia pokoknya. Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia. Perjuangan panjangnya lebih dari 100 tahun dinyatakan selesai ketika pada tahun 2013 bertekuk lutut di tangan Microsoft. Nokia telah diakuisisi oleh Bill Gates dan kawan-kawan. Jika dilihat ke belakang, terdapat 3 fase transformasi bisnis Nokia selama kurang lebih 100 tahun. Pertama, perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan karet, kemudian berubah menjadi perusahaan kabel, dan kemudian berubah lagi menjadi perusahaan telepon seluler. Dan dari telepon seluler menuju ke era smartphone atau ponsel pintar. Nokia sukses pada 2 transformasi awal, terutama pada saat menjadi perusahaan telepon seluler. Perusahaan untung besar dengan nominal 391 triliun rupiah per tahun. Petaka datang bagi Nokia ketika transformasi yang ketiga, yaitu era ponsel pintar. Pada tahun 2007, Apple mengumumkan iPhone pertamanya, yang kemudian pada tahun 2008 disusul dengan rilisnya Android oleh Google. Padahal sebelum itu, bersama dengan BlackBerry, mereka adalah 2 merek ponsel paling superpower. Keadaan berubah drastis, pasar mulai tidak tertarik dengan Nokia. Bahkan menurut survei yang dilakukan Jia dan Yin dalam jurnalnya analisis penurunan Nokia dari perspektif pemasaran, bahwa saat itu pengguna Nokia akan beranjak mengganti ponsel mereka dengan Samsung, yaitu sebanyak 35%, Apple 16%, Huawei 14%, dan sisanya ponsel lain. Sedangkan pengguna yang memilih bertahan hanya pada angka 6%. Nokia makin kalap. Menurut Puji Astuti, studi tahun 2014, laba Nokia turun drastis dalam rentan waktu 2007 hingga ke 2011, sehingga menyebabkan rasio ROI dan ROA-nya berubah dari yang semula positif di tahun 2007 menjadi negatif di tahun 2011. Dalam sebuah jurnal lain karya Balodia dan Profesor Sagotia, setidaknya ada 7 hal yang menyebabkan kegagalan perusahaan Nokia. Yang pertama, Nokia tidak bergerak cepat. Ketika Apple sudah memperkenalkan layar sentuh di iPhone pada tahun 2007 dan juga ekspansi Samsung yang bertaruh dengan Android, Nokia nyaris tidak melakukan lompatan besar. Mereka bertahan dengan OS Symbian yang memang telah memberikan hasil besar dalam waktu yang lama untuk mereka. Alasan yang kedua, mereka terlalu puas diri. Sebagai pemimpin pasar lebih dari 1 dekade, Nokia merasa masih biasa saja dengan pesaing yang lain. Tidak merasa bahwa akan ada ancaman serius dari pesaingnya. Mereka tetap pede dengan posisi perusahaan sebagai raja ponsel waktu itu. Alasan yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Ketika Samsung mengeluarkan seri terbarunya hampir setiap tahun, Nokia masih mengandalkan ponsel seluler lamanya. Bahkan ponsel tersebut masih saja tidak dibekali kamera depan dan bahkan tidak memiliki fitur 3G. Padahal masyarakat global saat itu sudah berada di ambang fase 4G. Pun ketika sudah mengambil langkah bersama Lumia atau Microsoft, mereka tidak membuat produk yang benar-benar menarik dari bahasa segi desain. Alasan keempat, kegagalan Symbian dan kesalahan sebuah keputusan. Symbian tidak benar-benar diterima pasar karena Symbian adalah sistem yang tertutup, di mana tidak memberikan celah bagi para pengembang untuk masuk ke sistem yang ada di dalam Nokia. Hal ini yang menjadi pembeda, terutama dengan Android. Lompatan besar dilakukan pada tahun 2011 dengan memilih Windows Phone. Pemilihan ini didasarkan pada keinginan Nokia untuk memaksa perbedaan dengan pesaingnya. Pemilihan ini justru bertolak belakang dengan keinginan. Kondisi perusahaan yang sedang turun, ditambah kenyataan bahwa Windows Phone merupakan OS baru, produk mereka lagi-lagi tidak dilirik oleh pasar. Alasan yang kelima, Nokia termasuk lamban menyenangkan konsumen di kalangan ponsel pintar. Ponsel pintar, utamanya Samsung, bergerak sejalan dengan perkembangan Android. Mereka tahu betul bagaimana menangkap keinginan pasar dengan cara mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berguna dan cepat dalam rangka menyenangkan konsumen. Ini yang tidak dilakukan oleh Nokia. Nyaris mereka berfokus pada hardware saat itu. Alasan keenam dan paling berpengaruh, Nokia kehilangan semua pangsa pasarnya. Ketika sudah dinyatakan KO di pangsa pasar kelas atas dengan nama-nama besar seperti Samsung, Apple, Sony, Nokia juga seakan lupa bahwa pangsa pasar untuk kalangan menengah ke bawah perlu diperhatikan dengan seksama. Tekanan di pangsa pasar ini datang dari merek-merek baru di zaman itu, sebut saja HTC, Huawei, dan ZTE. Nokia lupa menyadarinya dan kehilangan keduanya. Alasan yang ketujuh, Nokia gagal menonjolkan produknya di kelas flagship. Seperti yang kita ketahui, Samsung sangat berhasil dengan jajaran Galaxy seri S-nya. Kemudian Apple berhasil dengan jajaran iPhone-nya. Sedangkan Nokia, mereka gagal menonjolkan seri yang menjadi andalan mereka. Dari ketujuh alasan tadi, apa sih yang bisa kita ambil dari kegagalan Nokia ini? Yang pertama, jangan melawan perubahan. Banyak situasi yang mengharuskan adanya perubahan. Kita tidak bisa stagnan ketika perubahan itu diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, tangkaplah setiap peluang, lakukan dan manfaatkan sebaik mungkin. Nokia berpeluang saat itu memilih Android, tetapi kesempatan itu dilewatkan dan berjudi dengan Windows Phone. Iklim yang kompetitif memaksa adanya inovasi-inovasi terbaru, tidak berfokus hanya pada pengembangan perangkat keras.
Dan yang terakhir, jika Anda adalah penguasa pasar, Anda harus mempertahankan posisi, layaknya bermain sepak bola, menyerang dan bertahanlah secara seimbang. Pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi penyebab munculnya tuntutan untuk perubahan di sektor publik ini? Nah, penyebabnya ada beberapa macam. Antara lain, misalnya adanya keinginan atau perintah dari pimpinan untuk perubahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah perubahan peraturan. Nah, dengan adanya perubahan peraturan, biasanya organisasi juga menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan stakeholders. Nah, ini sangat penting karena bagaimanapun terutama di sektor publik, tuntutan dari para penerima layanan atau para konsumen itu sangat penting. Karena bagaimanapun kepuasan konsumen ini menjadi salah satu hal yang harus digarisbawahi oleh suatu organisasi. Kemudian yang keempat adalah perkembangan teknologi, misalnya perkembangan IT yang ada saat ini, sehingga banyak berbagai transaksi yang dulu dilakukan secara manual, face to face, sekarang bisa dilakukan secara daring. Mungkin dari keadaan sekarang ini di masa-masa pandemi seperti ini bisa kita lihat yang bisa bertahan adalah yang bisa memanfaatkan IT untuk transaksi mereka. Kemudian yang terakhir adalah adanya metode atau prosedur kerja yang baru. Nah, mungkin itulah 5 hal yang menjadi penyebab munculnya tuntutan untuk melakukan perubahan di sektor publik ini. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara organisasi pelayanan publik mengelola perubahan? Nah, di sini paling tidak ada 4 tahap, yaitu pertama, memahami permasalahan diagnosa organisasi, kedua, merencanakan perubahan, ketiga adalah melaksanakan rencana perubahan tadi, terakhir tentu saja mengevaluasi hasil pelaksanaan perubahan. Hal tersebut sebenarnya sejalan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor tahun 20/2010 tentang roadmap dari reformasi birokrasi. Kemudian juga sejalan dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 10 tahun 2011 tentang kerangka pikir manajemen perubahan. Apakah ada peran pimpinan dalam mengelola perubahan? Tentu saja di sini peran pimpinan sangat vital, ya, sangat penting sekali. Bahkan menurut John Kotter, bahwa manajemen perubahan memerlukan keterlibatan pimpinan karena untuk jaminan ketersediaan anggaran, re-engineering, sarana, pengetahuan, keahlian teknis, akuisisi, proses perubahan atau transisi, kemudian juga menuntut adanya pemahaman strategis. Jadi di sini sangat signifikan keberadaan pimpinan. Kemudian perubahan besar juga harus dikelola dengan baik dan memerlukan komitmen para pimpinan agar proses perubahan tidak keluar kendali atau mungkin ekstrimnya gagal. Nah, jadi di sini pengendalian oleh pimpinan itu sangat penting. Nah, kemudian pimpinan juga harus mendorong budaya inovatif dalam organisasi. Jadi budaya inovatif ini tentu saja sangat diperlukan. Misalnya, pimpinan itu satu, terbuka atau ada keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda. Kemudian ada kemauan atau willingness untuk menerima dan menerapkan metode atau teknik atau cara yang baru di dalam organisasinya. Kemudian yang ketiga, mempunyai respon yang cepat untuk melakukan perubahan dengan kreasi-kreasi baru. Yang keempat adalah melakukan adaptasi dengan perkembangan lingkungan. Jadi di sini pimpinan harus adaptif. Dan yang terakhir adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai perbaikan berkelanjutan atau tadi continuous improvement dan mencapai kinerja yang lebih baik untuk organisasi yang berkinerja tinggi tadi. Jadi better performance untuk high performance organization. Itu ada 5 paling tidak peranan dari pimpinan.
Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menganalisis perubahan dalam suatu organisasi. Nah, untuk menganalisis perubahan dalam suatu organisasi, kita bisa mempertanyakan hal-hal sebagai berikut di antaranya. Misalnya, bagaimana diagnosa organisasi atau identifikasi permasalahan perubahan yang dilakukan oleh unit organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan perencanaan perubahannya. Nah, terus strategi apa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelaksanaan rencana perubahannya termasuk pengendaliannya. Nah, di sini pengendalian itu berarti adalah pemantauan yang ditindaklanjuti. Nah, itu mungkin sebagai suatu peristilahan, jadi pengendalian itu merupakan sama dengan pemantauan plus tindak lanjut. Jadi kalau pemantauan tidak ditindaklanjuti, itu bukan pengendalian. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan dari rencana perubahannya. Nah, jadi bagaimana hasil evaluasinya itu merupakan hal yang penting juga untuk melihat keberhasilan suatu perubahan atau tidak. Jadi ujungnya justru itu kuncinya dari hasil evaluasi. Sahabat Pusdiklat yang berbahagia, itulah tadi pembahasan tentang manajemen perubahan sektor publik. Kita sudah membahas mulai dari tujuan, kemudian apa itu inovasi, perubahan inovatif, sampai tadi terakhir kita mengetahui bagaimana sih perubahan ini berjalan sesuai dengan direncanakan atau tidak. Mulai dari mendiagnosa organisasi sampai kepada hasil evaluasi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan nuansa ataupun mungkin horizon atau perspektif yang baru ataupun mungkin meningkatkan perspektif Anda tentang manajemen perubahan sektor publik. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat Pusdiklat semuanya, dan mohon maaf jika ada kekurangan selama pembahasan ini, dan dengan demikian saya undur diri. Wassalamualaikum, salam sehat selalu. Bincang Santai.